kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan suci antara saudara Benediktus Tarigan dan Nova Ayu Guru Setepu. Gereja menyambut saudara dan saudari ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor yang terhormat, kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Mari kita saudara-saudari terkasih, keluarga Tarigan dan keluarga Setepu yang berbahagia, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama dengan Benediktus Tarigan dan Nova Ayu Setepu yang pada hari ini bermaksud menentukan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka berdua hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Maka marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga alam berkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Disampaikan juga selamat datang kepada saudara-saudari yang tidak beragama Katolik. Perayaan pemberkatan perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata Gereja Katolik. Maka mohon dukungan doa dan ketenangan serta perhatiannya selama perayaan ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, menyadari segala kelemahan, kekurangan dan kedosaan kita, maka marilah di awal perayaan ini kita merendahkan diri, kita mohon ampun di hadapan-Nya. Sekarang marilah kita mengenangkan baptisan dengan yang kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru. Sebagai putra dan putri dalam Kristus, marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah diterima agar kita tetap ada cinta kasih-Nya. Bapa, dalam baptisan putra Yesus Mayorda, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umat-Mu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu, Kristus Yesus, dari lambung-Mu yang terbuka pada salib. Engkau telah lahirkan gereja mempelai-Mu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Roh Kudus, kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri Benediktus Tarigan dan Nova Ayu Guru Setepu
bersinar pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali dalam air dengan kekuatan Roh. Hidupkanlah rahmat baptisan dalam diri kami, dan berilah kepada Benediktus Tarigan dan Nova Ayub setepuh hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi penerusan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman,
Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan menggepang-gepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti saat taat kepada Abraham dan menemani dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu,
dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Demikianlah kata Yesus dalam bacaan Injil, di mana ketika dalam mukjizat yang pertama di Kana itu, pemimpin pesta memuji sang mempelai laki-laki yang senantiasa menghidangkan anggur yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Menjuah-juah, bergeh, oh pentasan kipas-kipas. Semakin Anda kipas, semakin panas. Maka supaya tidak panas, tenangkan dirimu, nikmati. Maka pasti tenang. Tapi kalau semakin kamu bergerak, itu ada aktivitas, maka kamu tidak akan menikmati suasana perayaan ini, karena terganggu dengan keringat yang muncul keluar dari tubuhmu. Benediktus dan Nova. Benediktus, ketika dalam penyelidikan kanonik kita berjumpa dan saya menekankan beberapa hal. Saya ulangi, nanti sudah itu akan saya uji. Kalau tidak tangkap maka kita bubar. Karena tidak mungkin kita melanjutkan perayaan ini kalau mereka yang menerimanya tidak mengerti dan tidak paham apa yang dirayakannya. Perkawinan menurut ajaran gereja Katolik, baik itu dalam kitab hukum kanonik dan juga dalam teologi dan sebagainya, menghendaki adanya kebersamaan hidup antara siapa? Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang seluruh hidupnya, seluruh dirinya sudah dipersembahkan satu sama lain dalam segala segi kehidupan. Dikatakan dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, untung dan malam, itu harus dibangun di dalam kebersamaan. Artinya bahwa menikah itu harus adanya yang namanya kebersamaan. Tinggal bersama di satu rumah, hidup bersama di satu rumah, mengalami hal-hal yang dapat terjadi hari secara bersama sekalipun terpisah. Ini agak berarti. Sekalipun nanti bene dilupakan di apa namanya, Medistra, lalu si Nova dia di sendiri, kakak ini masih bersaudara. Sekalipun begitu di tempat yang berbeda, tetapi selalu ada dalam kebersamaan. Apa artinya? Ketika di tempat yang berbeda pun selalu ada komunikasi, selalu ada bagaimana diberikan berita tentang keadaan masing-masing, maka tercapailah kebersamaan ini. Jadi kebersamaan tidak hanya sekedar hidup bersama di rumah dan sudah selesai, tapi bagaimana dalam seluruh hidup, dalam seluruh tindakan, perkataan,
tujuan dari perkawinan antara gereja Katolik itu. Apa tujuan yang lain? Dari situ ada yang lupa. Saya sudah tahu. Ini apa tadi? Tujuan dari perkawinan itu apa? Untuk bahagia. Siapa yang bahagia di situ? Pasangan suami istri. Bukan untuk bahagiakan orang tua, untuk membahagiakan mertua dan sebaliknya. Tetapi ketika pasangan suami istri itu sudah bahagia, otomatis orang tua bahagia, mertua juga bahagia, dan seluruh keluarga itu berbahagia. Dan kalau tidak bahagia, maka semua juga tidak akan bahagia. Karena kita ini adalah satu anggota tubuh Kristus yang ketika saling tersakiti, semuanya akan tersakiti. Maka di dalam kebersamaan itu akan tercapai tujuan yang utama dan pertama itu. Baru tujuan yang keduanya adalah terarah pada kelahiran dan pendidikan anak. Bukan ciri khas dari perkawinan Katolik itu tak terceraikan dan hanya satu untuk selamanya. Benar, sudah siap hari Sinopa ini satu untuk selamanya? Ya, betul. Yakin ialah satu-satunya sampai selamanya. Karena Benet cinta sama Nova. Oh, Benet cinta pada Nova. Sebaliknya, jangan dia tidak cinta. Si Nova cinta tidak ada dikatakan karena Benet cinta sama Nova. Nova bagaimana? Saya juga cinta dengan Kristus Pastor. Oh, mereka sekarang baru tahu. Karena ketika saya tanya hari ini dalam kanuni, apa yang buat kamu memilih dia dan mau juga dengan dia? Karena saya sudah nyaman, karena dia baik, karena dia perhatian. Tetapi tidak ada kata kuncinya bagaimana mereka bersatu itu. Dan saya katakan waktu itu, soal nyaman, baik, mengerti dan seterusnya itu ada batas waktunya. Saksi yang kami hormati, bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saudara Benediktus Terigan dan Nova Ayu Berusembili yang berustepu yang terkasih, kalian datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menaikkan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan
saya. Benediktus Tarigan dan Bapak Ayu Sitepu, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Dan menyatakan pegang. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan. Saya Benediktus Tarigan dan memilih engkau Bapak Ayu Sitepu dari istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dan untuk malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Bapak Ayu Sitepu memilih engkau Benediktus Tarigan dari suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam waktu dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dan Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkatnya kepada kalian berdua. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Bapak Ayu Sitepu, terimalah cincin ini tanda cinta setiaku dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benediktus Tarigan, terimalah cincin ini tanda cinta dan cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu. Dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Benediktus dan Bapak, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini. Bacalah kitab suci ini, di dalamnya ada sabda Tuhan yang akan senantiasa menguatkan dan menuntun perjalanan hidup keluarga. Pandanglah salib Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Di sana kamu akan menyerahkan seluruh bahan kehidupan. Dan rosario ini bersama dengan Bunda Maria berdoa mohon pertolongannya, seperti Bunda Maria mohon kepada Yesus supaya membantu mereka membutuhkannya, dan Dia akan menyiapkan saatnya yang baik bagimu dalam melangsungkan hidup keluarga. Maka terimalah saran-saran ini sebagai bekal hidup dalam perjalanan hidup keluarga. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dengan ini saudara Benediktus Tarigan dan Bapak Ayu Sitepu
secara resmi dan telah sah menjadi suami dan istri menurut ajaran Imam Katolik. Kita doakan supaya mereka tetap bersatu sepanjang hidup mereka sampai maut akan memisahkannya. Siapapun di antara kita tidak punya hak, termasuk pasangan suami istri, tidak punya hak dan kuasa untuk menceraikan dan memisahkan perkawinan yang telah disatukan hari ini. Maka mari kita doakan mereka yang bersatu dengan tepuk tangan. Terima kasih, mari kita lakukan perayaan kita. Kasih dan cinta
sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesyukuran yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia menceritakan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Cornelius Sipayu, serta semua rohaniwan. Kami mohon, teguhkanlah dalam rahmat perkawinan hamba-Hamba-Mu Benediktus Taligan dan Nova Alius Teguh, yang telah Engkau antar dengan sukacita sampai pada hari perkawinan ini. Semoga janji yang mereka ikrarkan di hadapan-Mu senantiasa mereka pelihara selama hidup di dalam pergaulan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef Mempelai dan Rasul semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami boleh perkenankan terus serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu adalah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikat dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya menjadi sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan
sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba ini, Benediktus dan Lopa, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkan anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan di dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Nopa Ayu Bersedepu, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia meneladani hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini, Benediktus dan Nopa Ayu, tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perhidupan mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat dosa kami, Kau
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh nanti ini, kami memohon juga doa restu ya Bunda kami. Santa Maria, doakan kami agar cinta kami memenuhi dan segala suka dan duka hidup berkaitan. Semoga kami dapat membantu rumah tangga yang sejahtera dan rumah tangga yang bahagia. Ya Bunda yang terkasih, doakan kami para putramu, Tuhan kami Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan semasa-masa. Terpujilah Yesus, Bapa yang sekarang dan selama-lamanya. Semoga Bapa yang kekal melihara saudara-saudari dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga saudara-saudari diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan daripada sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin.
bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia